Silakan Pak Luhut. Ada apa-apa nih? Terima kasih teman-teman media. Hari ini kami Keluarga Besar Partai Demokrat mengadakan acara buka puasa bersama, mengundang para sahabat, tentunya sekaligus menjadi ajang silaturahim. Sebetulnya kami tadi juga mengundang Bapak Presiden Prabowo Subianto yang seyogianya hadir, tapi beliau sedang kurang enak badan, dan tentunya kita doakan semoga beliau juga segera pulih. Tapi semangat yang dihadirkan dalam acara buka puasa ini adalah ingin melakukan sebuah refleksi terhadap apa yang terjadi di dunia saat ini. Itu pula mengapa spesial kali ini kami mengundang para duta besar dan korps diplomatik dari negara-negara sahabat, terutama negara-negara Islam, yang sama-sama kita semua sedang secara serius mengikuti perkembangan situasi di Timur Tengah. Bisa dikatakan konflik yang meluas, perang yang terjadi saat ini punya dampak yang juga harus bisa kita antisipasi dengan baik. Demokrat yakin bahwa Indonesia juga bisa terus menghadirkan pemikiran-pemikiran, inisiatif-inisiatif, mengambil bagian untuk perdamaian dan ketertiban dunia sesuai dengan konstitusi kita. Namun demikian kita tahu bahwa situasi tidak mudah. Tadi malam di Istana Merdeka, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengajak kita semua untuk benar-benar memikirkan apa yang akan atau bakal terjadi. Sejumlah skenario terburuk juga harus bisa kita bayangkan, termasuk dampak misalnya ketika terjadi tegangan yang berlanjut dan meluas di Timur Tengah, termasuk di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi dunia. Ini akan punya dampak tertentu terhadap ekonomi kita di kawasan kita, termasuk juga kita harus memastikan ketahanan energi dan pangan kita juga tidak terlalu terganggu, dan Indonesia tetap bisa fokus pada agenda pembangunan termasuk di bidang infrastruktur. Dan pada akhirnya kita semua berharap bahwa Indonesia bisa terus fokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga perdamaian, karena perdamaian memang harus diikhtiarkan dan dirawat. Dan kita berharap minggu-minggu ke depan terjadi deeskalasi, terjadi pendekatan damai yang juga lebih diterima oleh semua pihak. Tentu tidak mudah, tetapi selalu ada cara, selalu ada jalan untuk yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya rasa itu pesan utama dari acara hari ini. Ya. Ini memaknainya sebagai sebuah upaya yang serius, ikhtiar yang serius. Artinya beliau juga ingin menjelaskan posisi dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri, kebijakan domestik yang baik untuk dijelaskan dan dipahami oleh para tokoh bangsa. Selain tentunya kalau kami di kabinet kan bisa setiap saat. Tapi kemarin spesial menghadirkan para mantan presiden, hadir Presiden SBY dan Presiden Jokowi, kemudian juga mantan presiden, mantan menteri luar negeri, dan tentunya ketua-ketua umum partai politik yang dianggap memiliki konstituen, sehingga kami juga bisa membantu menjelaskan, sekaligus bukan hanya menjelaskan tapi mendapatkan masukan-masukan, aspirasi yang perlu kita sampaikan juga. Jadi tadi malam Bapak Presiden juga mendengarkan dengan baik, banyak masukan yang tentunya penting dan relevan. Saya rasa ini semua akan terus memperkaya beliau dalam mengambil keputusan penting atau kebijakan yang strategis. Mas Ahaye, kalau dari Pak SBY mungkin apa pesan khususnya yang tadi disampaikan tadi malam? Ya, tadi malam beliau menyampaikan mendukung penuh upaya Bapak Presiden dan pemerintah
dalam mencari solusi. Beliau paham, tidak mudah, sekali lagi mungkin yang paling tahu kompleksitas pengambilan kebijakan tertinggi ya beliau-beliau yang pernah menjadi presiden. Tentu setiap masa, setiap era tantangannya bisa berbeda-beda, tapi prinsipnya sama bahwa pada akhirnya seringkali dilematis, dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi kita punya kepentingan nasional, punya kepentingan yang harus kita perjuangkan karena demi rakyat dan demi negara kita. Bisa bicara kedaulatan, bisa bicara keamanan, bisa bicara kesejahteraan untuk rakyat kita sendiri. Di sisi lain, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, tentu kita juga tidak bisa apatis, tidak bisa cuek. Apalagi Indonesia, negara besar, 280 juta orang, dengan populasi penduduk muslim yang terbesar di dunia juga, di kawasan yang sangat strategis, tentu selalu diharapkan peran sertanya. Jadi Pak SBY juga mengingatkan atau menyampaikan pesan penguatan kepada Pak Presiden Prabowo agar terus kokoh memastikan fiskal kita, ekonomi kita aman, energi kita aman, pangan kita aman, tapi juga kemudian kita selalu berupaya untuk turut bersama bangsa-bangsa lainnya mencari solusi agar terjadi perdamaian segera. Mas AHY dalam pertemuan 3,5 jam kemarin, apakah Pak Presiden juga memutuskan apakah kita tetap akan ada di Board of Peace atau ditinjau ulang, Mas? Saya rasa beliau sendiri yang bisa menjelaskan itu. Yang jelas beliau menyampaikan banyak sekali pertimbangan, banyak faktor, tetapi dalam dunia yang begitu fragile, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, ya kita juga harus bersiap-siap untuk dinamis, setiap saat harus melakukan adjustment, penyesuaian dan langkah-langkah taktis. Tapi saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu.